Barusan saya menyaksikan acara 212. Ada beberapa catatan yang patut kita renungkan bersama untuk menjaga keberlangsungan Bhinneka Tunggal Ikaan kita atau keberagaman kita, atau keberagaman di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ini kalau tidak kita waspadai, membaca dengan teliti, kita akan terjebak pada brainwashing atau cuci otak yang mengarah pada upaya untuk tegaknya khilafah di Indonesia ini. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, bertentangan dengan apa yang telah kita sepakati sebagai warga negara melalui para founding fathers kita, para tokoh-tokoh bangsa kita, pendiri bangsa kita. Tapi sebelum sampai pada poin itu, pertama saya ingin memberikan catatan. Acara di Monas, di situ sempat Hanif Alatas menyinggung latar belakang Mars Bela Bendera Tauhid. Di situ dia menyinggung bermula dari pembakaran bendera yang itu sangat terkait dengan Banser kita yang dulu membakar, yang kebetulan ada kain yang bertuliskan kalimat tauhid yang memang lebih baik diamankan, atau kalau nggak bisa menjaga dibakar daripada terinjek-injek atau terabaikan di jalanan, sementara di situ ada kalimat tauhid yang harus dalam tradisi ajaran kita harus dijaga, harus disimpan atau dibakar sehingga tidak menimbulkan potensi yang lain mengabaikan atau tidak sengaja menginjak begitu. Memang benar itu, kalau nggak diamankan ya dibakar saja untuk menjaga dari injakan atau pengabaian seseorang yang justru malah tidak baik. Karena kalimat tauhid, nama Allah dan nama Muhammad, Nabi Muhammad, itu harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai terinjak-injak atau dibawa ke WC misalnya. Kemudian ada hal yang menarik memang di acara Monas itu, yang sesuai dengan prediksi saya, nggak seberapa yang datang. Kita saksikan anak-anak santri yang memang entah sengaja atau tidak sengaja didatangkan di acara ini untuk biar kelihatannya ramai begitu, tapi tetap saja banyak tempat yang kosong dan tidak padat. Mereka yang hadir di acara itu jauh dengan 2 tahun terakhir ini, yang setiap mengadakan acara reuni 212 itu hiruk pikuknya luar biasa sebelum 2 tahun terakhir ini. Tapi setelah 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sangat drastis,
luar biasa. Dan di acara ini hiruk pikuk Rizik Syihab sudah redup. Di sini pidato Rizik Syihab sangat singkat, isinya hancur-hancuran negeri ini. Dan ini masih menampakkan upaya-upaya melakukan doktrinasi sistem khilafah. Sistem khilafah yang biasa dibangun untuk mendoktrin masyarakat oleh para pejuang-pejuang khilafah itu rata-rata membandingkan antara Al-Quran dengan ideologi negara. Dalam konteks ini Pancasila. Dalam konteks ini aturan-aturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan. Karena Al-Quran satu hal, undang-undang dan ideologi bangsa hal yang lain. Undang-undang dasar, ideologi bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa, relasinya dengan sistem kebangsaan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sedangkan Al-Quran relasinya kita dengan Allah yang memang perlu kita dialogkan dengan sistem perundang-undangan sebagai bentuk kontekstualisasi kewahyuan dalam ruang kehidupan, karena di sana ada sistem muamalah yang harus diperhatikan, lebih-lebih yang terkait dengan local wisdom. Di satu sisi bagaimana nilai-nilai Islam ini terjaga, di sisi lain kearifan lokal atau local wisdom ini juga tetap berlangsung, dan semua dalam ruang relasi sistem muamalah yang baik, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. Nah, ciri pengusung khilafah itu adalah mereka yang membanding-bandingkan antara teks kewahyuan dengan undang-undang negara atau ideologi negara. Seolah-olah di sana ada sebuah sistem yang memang tanpa ada sebuah dialektika, tanpa ada sebuah diskursus, tanpa ada sebuah kontekstualisasi teks kewahyuan yang memang harus diterapkan secara hitam putih. Nah, perbandingan itu kan memiliki konsekuensi untuk menerapkan secara hitam putih. Makanya jangan dibanding-bandingkan. Nah, itulah ciri khilafah. Ciri mereka pengusung khilafah itu ingin membanding-bandingkan dengan tujuan targetnya adalah penghapusan secara total dan menerapkan secara hitam putih teks kewahyuan. Padahal teks kewahyuan itu sendiri untuk kontekstualisasi dalam ruang kehidupan umat manusia masih perlu ijtihad, masih perlu upaya-upaya kontekstualisasi, perlu pandangan ulama, dari satu ulama ke ulama yang lain, yang bagaimana itu bisa betul-betul diterapkan dalam konteks kawasan yang memiliki kearifan lokal, yang itu butuh kerja ijtihad, butuh kerja yang betul-betul memiliki resolusi yang tinggi antara teks kewahyuan sebagai teks suci yang akan kita pertahankan untuk kehidupan keberagamaan di tengah keberagaman ini, di satu sisi, di sisi lain memang harus kita kontekstualisasikan dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara yang notabene kita juga memiliki kearifan-kearifan yang di sana betul-betul bisa didialogkan
Sehingga proses penerapan nilai-nilai kewahyuan dengan kita integrasikan dengan kearifan lokal yang sekiranya bisa memberikan sumbangan dalam sistem kenegaraan, dalam sistem berbangsa dan bernegara, itu penting, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. Kalau ada ceramah kok sudah membanding-bandingkan antara teks kewahyuan dengan undang-undang atau ideologi bangsa, wah itu sudah alamat ada upaya untuk menerapkan teks kewahyuan secara hitam putih sebagai bentuk gaya dari para pengusung khilafah. Dan itu resikonya luar biasa dalam perkembangan berikutnya ketika harus diterapkan dalam konteks kemanusiaan, keadilan, persamaan yang tidak bisa diterapkan secara hitam putih, tetap memerlukan proses dialektik atau proses yang kaitannya langsung dengan teks kewahyuan, proses kontekstualisasi teks dalam ruang kehidupan masyarakat yang di sana ada local wisdom, ada kearifan-kearifan yang memang perlu diakomodir, karena kehadiran Nabi kan tidak secara hitam putih juga menerapkan teks kewahyuan. Itulah mengapa teks kewahyuan diturunkan kepada Nabi secara al-manqulu alaihi bitawatur, diturunkan dalam berangsur-angsur. Dan itu juga mengapa Nabi sangat tegas menegaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan, bukan menghapus akhlak pribumi. Menyempurnakan akhlak. Akhlak setiap manusia itu pasti dilatar belakangi oleh kondisi sosiohistoris yang berbeda-beda. Karena manusia lahir, tumbuh, berkembang, itu memiliki latar belakang yang tidak sama. Dan di sana akan terkait dengan kearifan-kearifan yang membentuk setiap individu, kearifan-kearifan sosiohistoris yang melatar belakangi individu itu, dan itu sulit untuk dihapus begitu saja, sehingga secara otomatis akan membentuk tabiat, karakter yang membentuk cara pandang atau attitude atau perilaku atau kepribadian individu, sehingga teks kewahyuan tidak bisa ditelan begitu saja tanpa dipahami secara mendalam melalui kajian para ulama. Belum lagi bagaimana kontekstualisasinya di tengah kehidupan masyarakat yang notabene memiliki tabiat yang berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh sosiohistorisnya masing-masing. Ini kan panjang, sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan antara teks kewahyuan dengan perundang-undangan secara hitam putih seperti yang dipidatokan oleh Rizik Syihab di acara reuni 212. Nah, ini yang perlu dicermati oleh negara, dan ini yang perlu dicermati oleh para pemimpin kita, sehingga negeri ini tidak kecolongan. Sistem perundang-undangan yang sudah baik, ideologi yang sudah baik ini tidak kecolongan, harus berbenturan dengan masyarakat sendiri yang notabene telah berhasil dicuci otaknya oleh para pengusung khilafah. Ini berbahaya, dan itu nampak sekali, mudah sekali kita analisis dari ceramah Rizik Syihab yang mengarah kepada sistem khilafah. Dan
semoga ini menjadi kesadaran kita bersama. Semoga menjadi kesadaran kita bersama. Dan memang etikanya masih tetap kurang. Sebagai seorang yang notabene dikenal sebagai imam besar, bagaimana cara mengingatkan pemimpin itu masih sangat kasar dengan istilah bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah misalnya, dan itu disampaikan secara publik. Ini memang betul-betul tidak etik. Padahal disinggung di acara ini pentingnya revolusi akhlak, tapi ceramahnya sangat tidak berakhlak. Ceramah Rizik Syihab sangat tidak berakhlak, membahas pentingnya revolusi akhlak, tapi ceramahnya tidak berakhlak. Dan yang mengejutkan, saya nggak tahu teman-teman lihat atau tidak, tapi sepengetahuan saya tidak menyaksikan di acara reuni 212 hari ini itu bendera merah putih. Yang berkibar justru bendera khilafah, yang termasuk yang menjadi background itu adalah bendera khilafah, simbol bendera khilafah. Dan alhamdulillah para pemimpin kita betul-betul memahami fenomena itu. Setidaknya mereka tidak hadir, Pak Prabowo juga tidak hadir, itu akan lebih mempermudah membuat sebuah kebijakan atau mengatur strategi merespon upaya-upaya para pengusung khilafah yang sangat mengancam negeri ini. Artinya ketidakhadiran pejabat teras termasuk Pak Prabowo itu merupakan bentuk jaga jarak yang menurut saya sangat strategis, sehingga tidak ada beban-beban psikis. Demikian catatan saya untuk 212 yang ternyata sesuai dengan apa yang saya sampaikan, betul-betul mengalami penurunan yang sangat drastis dan banyak menghadirkan para santri dari, saya nggak tahu dari pesantren mana, tapi yang jelas suasana acara itu sangat sepi dan dihadiri oleh orang-orang yang kelihatannya betul-betul ada beban psikis, mungkin karena kesehatan dan lain sebagainya, dan tidak semeriah seperti sebelum 2 tahun terakhir, sebelum ada tes Kiai Imad.